ayah bunda soleh dan solehah yang di rumah. Dengan demikian, home learning itu bukanlah schooling yang dipindahkan ke rumah. Karena dua KBM, dua kata itu memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau schooling itu penyelenggaranya adalah SDM yang profesional, yang memang didesain untuk dilakukan di sekolah. Sementara jika desain itu diterapkan di rumah dengan kondisi yang terpapar tadi, itu sungguh tidaklah optimal. Sungguh tidaklah optimal. Nah, untuk itu maka kita harus mengetahui karakteristik dari home learning atau pembelajaran di rumah itu apa. Home learning, sekali lagi saya tegaskan, bukanlah schooling yang dipindahkan di rumah. Home learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berlangsung dalam aktivitas anak dan keluarga. Saya ulang lagi, home learning itu adalah proses pembelajaran dalam aktivitas keluarga dan anak di rumah yang menjadi tanggung jawab orang tua, dan orang tua menjadikan sarana dan prasarana pembelajaran adalah sesuatu yang terdekat dengan anak. Demikian juga materi pembelajaran adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan anak dan keluarga dan sesuatu yang terdekat dengan anak. Dari definisi itu, kita akan mengetahui bahwasannya karakter pembelajaran atau karakter pembelajaran di rumah atau home learning adalah: pertama, belajar dalam aktivitas anak dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dalam aktivitas anak dan keluarga sehari-hari, contohnya apa? Ya apa saja aktivitas anak dan keluarga yang baik, yang mengajarkan syariat, semuanya adalah proses pembelajaran. Mulai dari bangun tidur, baca doa, bangun tidur, langsung mandi, cara mandi yang baik, bagaimana cara berpakaian sesuai dengan sunnah, kemudian sholat subuh berjamaah, habis subuh, zikir dan doa tolak wabah, setelah itu tadarus Al-Quran, tahfiz Al-Quran, setelah itu bersih-bersih, bantu orang tua bersih rumah, bantu orang tua masak, mengasuh adik, main bersama keluarga, tidur siang, kreativitas sains, olahraga, mandi sore, terus sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, taklim di rumah, mengikuti kajian-kajian online. Nah, itulah aktivitas pembelajaran. Jadi orang tua tidak perlu lagi untuk menguras pemikiran apa yang harus diberikan kepada anak. Nah, yang sulit adalah ketika orang tua itu tidak terbiasa melakukan kebaikan di rumah. Sungguh mungkin tidak ada orang tua yang dari detik pertama sampai 24 jam itu tidak ada kebiasaan kebaikan yang dilakukan. Itu tidak mungkin. Pasti banyak hal yang baik yang dimiliki oleh orang tua.
Nah, jika Bapak Ibu adalah orang yang memang belum terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam aktivitas sehari-hari, maka diperlukan untuk mengikuti kajian-kajian. Agar apa? Agar bisa menambah pemahaman. Yang kedua, ini bisa dikomunikasikan dengan pihak sekolah. Pihak sekolah juga sudah menyiapkan program pembelajaran online yang dibimbing oleh para guru. Nah, itu sangat membantu sekali bagi keluarga yang memang belum memiliki gambaran tentang pembelajaran online ini, materi pembelajaran online ini. Nah, terus yang kedua, karakter kedua adalah orang tua sebagai guru pertama dan utama. Jelas orang tua kan kalau dalam HL ini kan guru berupaya memberikan pembelajaran kepada anak. Kalau di Bait Qur'ani diupayakan pendekatannya learning to be. Jadi anak sampai bisa. Sampai anak bisa, guru akan menjelaskan. Nah, bagi orang tua yang memang melihat anaknya belum paham, belum bisa atau apa, orang tua bisa kontak guru, berkomunikasi dengan guru. Apa yang bisa dijadikan solusi buat kesulitan yang ada di rumah. Yang ketiga adalah sarana pembelajaran. Sarana pembelajaran semua yang ada, yang terdekat aja. Misalnya gini, anak ada jadwal kelas online dari sekolah. Nah, kita tidak bisa misalnya untuk menyelenggarakan itu karena kondisi kita yang mungkin di karantina, lockdown, yang tidak keluar rumah, tidak memungkinkan untuk membeli sesuatu yang dihimbau di rancangan pembelajaran itu, ya cukup apa saja yang bisa dilakukan anak dan dilaporkan itu sudah cukup memenuhi pembelajaran yang ada. Misalnya guru minta misalnya masak telur, orang tua telurnya nggak ada, adanya tempe, masak tempe. Nggak ada telur dan tempe, masak air. Masak apa? Semuanya bisa digantikan, tidak menjadi masalah. Nah, terus yang berikutnya adalah materi pembelajaran home learning itu adalah materi yang terdekat dengan anak, kebutuhan anak dan keluarga. Nah, sekarang ini apa yang menjadi kebutuhan anak dan keluarga? Yang menjadi kebutuhan anak dan keluarga adalah penguatan akidah dan syariat di sekitar bagaimana menyikapi pandemi corona ini. Nah, jadi materinya di sekitar itu saja. Atau hal-hal yang memang dibutuhkan oleh kebutuhan anak yang terdekat. Misalnya ya anak kita belum bisa sholat, kita ajarkan sholat. Anak kita belum bisa mengaji, kita ajarkan mengaji. Anak kita belum hafal perkalian, kita ajarkan perkalian. Hal-hal yang gampang semuanya bisa menjadi laporan dalam pembelajaran. Nah, terus yang harus dipahami adalah home learning itu memiliki karakteristik memiliki karakteristik tujuan. Home learning pada masa pandemi corona ini memiliki karakteristik tujuan. Bil khusus home learning yang dilakukan di Bait Qur'ani, yaitu memperkuat akidah dan syariat terkait pandemi corona. Nah, dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan memperkuat akliyah. Maksudnya apa dengan memperkuat akliyah itu? Diberikan pemahaman syariat di sekitar penyikapan terhadap pandemi corona. Yang kedua adalah riyadhah ruhiyah. Untuk meningkatkan ruhiyah kita perlu latihan.
Nah, disinilah materi-materi HHL, home learning bait Qur'ani, itu diarahkan ke sana. Yang ketiga adalah stimulan jasadiyah, seperti protokol, seperti SOP yang sudah diberikan oleh pemerintah dan bagian kesehatan. Nah, di sekitar itu. Nah, kalau misalnya kondisinya sulit, memang orang tua HP-nya nggak ada, kuotanya nggak ada, terus mau laporan juga nggak bisa, udah ikutin aja. Bisa minta kepada guru ya, silabus mingguan. Kalau laporan mingguan nggak bisa, berarti silabus bulanan. Nah, tapi kondisi ini hanya untuk orang-orang yang tidak bisa mengikuti kelas reguler. Tentu ketika ibu bapak sekalian mengikuti kelas reguler yang di bawah bimbingan kelembagaan, itu lebih akan maksimal dan juga anak-anak akan lebih termotivasi. Tapi apabila tidak bisa mengikuti itu karena kondisi, bapak ibu sekalian bisa mengajukan kepada pihak sekolah untuk minta perencanaan pembelajaran mingguan atau perencanaan pembelajaran bulanan. Nah, nanti disitulah bapak ibu sekalian menerapkan perencanaan itu sesuai dengan jam yang disesuaikan di rumah. Bagaimana pelaporannya, Bu Nurul? Pelaporannya itu ditanyakan kepada pihak sekolah dan wali kelas. Itu apakah laporan tertulisnya mingguan, pengumpulan portofolionya mingguan atau bulanan. Nah, itu bisa dikomunikasikan sesuai dengan kondisi. Nah, bagaimana desain home learning di Bait Qur'ani? Desain home learning di Bait Qur'ani yang pertama adalah mengembangkan pembelajaran yang membahagiakan bagi anak. Mungkin ibu-ibu merasakan bagaimana pembelajaran online yang sudah berlangsung ya, itu memang didesain agar anak senang belajar. Yang kedua, berorientasi pada proses bukan hasil. Jadi yang terpenting anak itu berproses belajar bukan pada penguasaan kurikulum, bukan kepada hasil capaian. Jadi nanti memang untuk penilaian pada masa pandemi corona ini berbeda dengan penilaian pada masa stabil. Jadi yang terpenting adalah anak-anak bisa kuat akidahnya, kuat syariatnya. Terus materi pembelajaran HLBQ itu dia sesuai dengan kontekstual ya, sesuai dengan kebutuhan anak dan orang tua apa untuk menjawab permasalahan syariat di sekitar virus corona. Terus guru menyampaikan materi, merespon tugas siswa, pengaturan jam belajar online secara profesional. Tentu karena seorang guru itu terikat dengan aturan kelembagaan, maka dia memberikan pembelajaran reguler ya, akan diberikan kepada ibu-ibu, biasanya perencanaan sebelum pembelajaran, kemudian nanti guru akan buka kelas online sesuai dengan jadwal pembelajaran. Namun ketika wali murid memiliki kendala, itu pembelajaran bersifat fleksibel. Jadi bisa saja waktunya itu orang tua tidak bisa mengikuti kelas reguler. Jadi tinggal orang tua melaporkan kepada wali kelas kalau dia mengikuti kelas online-nya di jam lain, dan mungkin ada penundaan pengumpulan tugas dan lain-lain, itu dapat dikomunikasikan dengan pihak guru. Nah, model pembelajaran yang fleksibel ini itu ada 3 ya. Yang pertama adalah bagi keluarga yang tak ada kendala itu wajib mengikuti kelas online reguler sesuai dengan jadwal. Berarti ikut kelas reguler seperti yang biasa yang ibu-ibu sudah ikuti. Opsi yang kedua adalah bagi orang tua yang terkendala, disiapkan opsi kedua, waktu fleksibel, yang terpenting mengikuti proses. Yang ketiga,
Bagi berkendala kuota, siapkan opsi ketiga melalui pemberian silabus mingguan atau bulanan yang dikirim. Laporan pembelajaran dilakukan dalam waktu yang telah disepakati. Nah, opsi yang ketiga ini tidak bisa digunakan oleh orang yang masih bisa menjalankan opsi pertama dan opsi kedua. Nah, jadi disesuaikan. Nah, mungkin itu dari gambaran Bu Nurul. Terlihat sekali di sini ya, memang kita orang tua dituntut untuk optimal pembelajaran pada masa saat corona ini.